نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Abdullah bin Abbas yang disebutkan di halaman 11. Abdullah bin Abbas mengatakan, anzalallahul qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ilal baitil izza fis sama'id dunya. Allah azza wa jalla telah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah dari Lauhul Mahfuz ila al-baitil izza fis sama'i dunya, ke Baitul Izza di langit dunia. Riwayat asar Abdullah bin Abbas ini tadi menjelaskan bahwasannya al-hawadith yang akan terjadi di alam semesta ini, itu semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Quran ini maktub di Lauhul Mahfuz, tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Namun jangan antum fahami bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Ana sempat tanya melalui pesan WA ketiga masyayikh, dan semuanya menjawab. Jawaban mereka semuanya sama, mengacu pada satu makna. Nah, tanyakan sama Syekh Abu Malik Ibn al-Qufaili Ar-Rayashi yang di Sana'a, dan juga Syekh Utsman As-Salimi yang di Darul Hadits Damar, dan juga Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani di Darul Hadits Ib'adan. Ketiga jawaban mereka dalam mengkompromikan bahwasanya Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an maktub fi Lauhil Mahfuz, kesimpulannya la ta'arud, tidak ada ta'arud dalam riwayat tersebut. Kata mereka bahwasannya bukanlah perkara yang mustahil. Al-Quran memang tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia di Baitul Izza, lalu setelah sampai di Baitul Izza, Jibril alaihissalam mendengar dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tersebut secara langsung, lafaz per lafaz didengarkan oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difahami? Bukan bermakna Al-Qur'an tersebut sudah ada, dalam artian Jibril tidak mendengarnya, bukan. Difahami? Faham pengkompromian ini tadi? Karena ada sebagian orang memahami bahwasanya Jibril tidak mendengarnya, karena Al-Quran itu sudah ada, sudah diciptakan di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan di Baitul Izza di langit dunia di bulan Ramadan, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini keliru, salah faham dalam memahami asar Abdullah bin Abbas. Namun Jibril mendengar bisautin wa harfin min Allah Subhanahu wa taala faballahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulannya tadi. Ana kasih contoh gambaran. Ada suatu surat tulisan yang ana tulis, kemudian ana letakkan di atas meja ini. Ana letakkan di atas meja. Kemudian ana ngomong, nyampaikan kepada antum. Nyampaikan kepada antum
Antum dengar. Faham gambarnya? Nah, kalau seperti ini saja bisa, apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara ya kepada Jibril, menyampaikan kepada Jibril pada perkara tersebut. Al-muhim dalam perkara ini tadi keyakinan i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah anna Jibril sami'a kalam Allah, sami'al Qur'an ya bisautin wa harfin minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya terjadi iskal bagi antum, karena itu asal, itu adalah asal bahwasannya Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung bisautin wa harfin, itu asal akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. La kalam nafsi wala kalam ma'ani. Namun Jibril mendengar secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau kompromikan dengan athar Abdullah bin Abbas. Wa ba'dhum yantaqid athar Abdullah bin Abbas. Sebagian mereka ada yang mengkritiki keabsahan athar Abdullah bin Abbas ini. Wallahu taala alam. Kemudian kapan diturunkannya Al-Qur'an ini? Sekaligus di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah. Kemudian awwalu ma nazala minal Quran, yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran atau yang turun dari surat Al-Quran. Awwalu ma nazala minal Quran ala wajhil itlaq qat'an. Yang pertama kali turun dari Al-Quran tersebut secara mutlak al-ayatul khamsu min awwali suratil alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wa hiya qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan makhluk. Di sini perintah untuk apa ya ikhwan? Perintah untuk apa nih? Iqra, membaca. Ya. Oleh karenanya mereka para ulama mengatakan min asbab tahsilil ilm al-qiraah. Di antara sebab untuk mendapatkan ilmu membaca. Jangan males, jangan sungkan untuk membaca. Ada kitabnya para ulama, buka dan telaah. Ya, kadang suatu kalimat, suatu tulisan itu kalau antum baca bisa memberikan nasihat bagi antum. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia min 'alaq, ya, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Rabbmu sangat mulia. Nah, di sini perintah untuk membaca, ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan umat manusia sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Al-qalam itu banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Antum lihat keterangan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau namanya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, ya, tentang qasam dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan al-qalam itu banyak macam dan jenisnya. Ya. Ini 5 ayat pertama ini, inilah yang pertama kali turun
dari ayat Al-Qur'an. Ya. Buku ini bagus sekali ya, kawan. Ya, ini kesimpulan dari ilmu seputar Al-Qur'an. Ya. Anak kemarin sempat kebaca, na'am dalam Al-Quran itu cuma ada 4. Antum carilah, bongkar-bongkar, tidak akan ketemu na'am lebih dari 4. Ya. Na'am ada 4 dalam Al-Quran. Jadi kalau antum ditanya ada berapa na'am dalam Al-Quran, ya, antum bisa hafal ini, nggak kalah antum sama Adi Hidayat. Ya. Kalau Adi Hidayat dia bisa disebutkan dalam Al-Quran ada 7, ada 15. Antum bisa mungkin ini tadi, antum nggak kalah sama Adi Hidayat. Kemudian tsumma fataral wahyu muddatan. Kemudian wahyu tersebut terputus. Tsumma nazalatil ayatul khamsu min awwali suratil muddatsir. Kemudian turun ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Untuk Al-Alaq itu turunnya di Mekah, di Gua Hira, ketika Nabi SAW bertahannuts menyendiri di Gua Hira, di atas bukit namanya Jabal Nur, ya, Jabal Nur di Hira. Kemudian wahyu tersebut terputus, lalu turun 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Wahya qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, ai wa rabbaka fa'azzim, agungkan Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, ai tahhir thiyabaka, ya, taharatun hissiyah wa ma'nawiyah, war rujza fahjur, dan berhala-berhala tersebut hajar, tinggalkanlah. Ini yang kedua. Jelas? Awwalu ma nazala minal Qur'an bi sya'nir risalah al-khamsul ayatil ula min suratil Muddatsir. Nah, jadi ayat atau surat yang pertama kali turun bagian dari Al-Qur'an ini tadi yang berkaitan dengan risalah kerasulan adalah surat Al-Muddatsir. Walihada qala ahlul ilmi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Oleh karenanya para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra, ya, diangkat menjadi nabi dengan ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Rifki Al-Alaq. Diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir, ya. Ini 5 pertama Al-Alaq, 5 pertama Al-Muddatsir. Nah, kemudian faham antum 5 ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq, 5 pertama diangkat menjadi nabi, 5 pertama Al-Muddatsir diangkat menjadi rasul. Nah, jarak durasinya ada kekosongan. Nah, untuk kekosongan ini tadi ikhtilafal ulama, ya, berapa durasinya? Ada yang mengatakan tahunan, ada yang mengatakan wallahu alam, ya, butuh di murojaah lagi. Ada yang mengatakan bulanan, nggak sampai tahunan. Kemudian akhiru ma nazala minal Qur'an. Nah, yang terakhir dari Al-Qur'an turun, yang paling terakhir turun dari Al-Qur'an. Nah, untuk ini ada ikhtilaf ya ikhwan. Ada ikhtilaf. Ikhtilafun syadid berkaitan dengan akhir turun dari Al-Qur'an.
akhiru suratin nazalat kamilatan minal Qur'an hiya suratun Nasr. Adapun surat yang paling terakhir turun dari Al-Qur'an, satu surat sempurna, itu surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Ini surat turun kata para ulama ketika setelah Fathu Mekah. Terakhir turun sempurna satu surat. Ya. Kama ja'a min hadithi Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, sebagaimana datang dalam riwayat dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata kepadaku Abdullah ibnu Abbas, ya ibn Utbah, ata'lam akhir suratin minal Qur'ani nazalat. Kata Abdullah ibnu Abbas, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surat yang turun dari Al-Quran itu? Qultu na'am. Kata Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Qala sadaqta. Kata Abdullah ibnu Abbas, sadaqta. Engkau benar. Faham? Kemudian akhiru ayatin nazalat alal itlaq. Nah, untuk akhir ayat yang turun ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Warrajih alladzi rajjahahu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari wa katsirin minal muhaqqiqin, ya, adalah ayat yang disebutkan ini tadi dalam Al-Baqarah, tentang Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini yang paling terakhir turun alal itlaq, ya, itu yang roji insyaallah taala. Jelas? Ini yang roji, bukan Al-Maidah ayat 3. Kenapa? Karena Al-Maidah ayat 3 itu turun pada hari Arafah di Haji Wada. Jarak antara Haji Wada dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW masih tersisa lebih kurang 80 hari sekian. Kata para ulama masih ada turun setelah itu, sehingga Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, itu bukan akhir yang turun. Wadih? Fa'an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ulama ahli tafsir, Sa'id bin Jubair, beliau meninggal dunia, tewas dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi, ya, beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada kisah, wallahu alam bisihhatihi, ya, masyhur di kitab-kitab sejarah, namun seingat ana disebutkan oleh Syekhuna Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa dalam kitab beliau Is'aful Akhyar. Kisah tersebut dhaif tapi masyhur, ya, sampai-sampai disebutkan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahaba karya Abdurrahman Raf'an Basha, menyebutkan kisah tersebut, ya. Ana sampaikan kepada antum, ada tanbih, kata Syekhuna Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa dalam kitabnya Is'aful Akhyar, 2 jilid kitab itu, Syekh Muhammad Ba Musa menyebutkan asarnya dhaif. Jadi ketika Sa'id bin Jubair mau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dia dipanggil, Masmuk, siapa namamu? Sa'id ibnu Jubair. La, anta Sa'id bin Kusair, katanya tadi. Kusair itu dari kasaro, kusair, patah. Akhirnya dibantinglah dia, ya, ke tanah, dibanting sama pengawalnya Al-Hajjaj bin Yusuf.
engkau kubanting. Ketika dibanting itu dia membaca ayat minha khalaqnakum, gimana ayatnya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia baca ayat itu. Kemudian arahkan dia ke arah kiblat. Ketika diarahkan ke arah kiblat, Sa'id bin Jubair membaca ayat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Satunya lagi, pokoknya dia diarahkan ke tiga arah. Banting, kemudian al-muhim disebutkan dalam kisah itu seperti itu. Lalu intinya dia dibunuh. Tidak lama si Al-Hajjaj bin Yusuf bermimpi dicekek sama Sa'id bin Jubair. Wallahu a'lam tentang kisahnya tadi. Al-muhim Syekh Muhammad Ibn Abdillah Bah Musa dalam kitab beliau Is'aful Akhyar menyebutkan kisah tersebut dhaif. Adapun kecerdasan Sa'id bin Jubair itu tidak diragukan, ya. Beliau sangat cerdas. Yang menyebabkan beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, Sa'id bin Jubair termasuk yang ikut mau memberontak. Seingat anak dulu bersama Abdurrahman ibn al-Ash'ath yang ingin memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wallahu a'lam. Fa'an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan akhiru ma nazala minal qur'ani kulli, yang paling terakhir turun dari ayat Al-Qur'an seluruhnya, ya, yang paling terakhir turun, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian akan suatu hari yang nanti kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan masing-masing kalian akan ditunaikan apa yang telah dia perbuat di dunia. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak sedikit pun dizalimi. Ini namanya apa? Iltifat. Dalam ilmu usul tafsir disebut apa? Iltifat. Antum perhatikan ayat ini. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu apa? Mukhatab antum. Wattaqu turja'una fi, ya, antum. Kemudian wahum la yuzlamun, ghaib, ya, ini namanya iltifat, pengalihan domir, ya. Wa asyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayah tis'a layalin thumma mata yaumal itsnain lillailatain khalata min rabi'il awal. Kemudian Nabi SAW masih hidup setelah turun ayat ini selama 9 malam, ya, selama 9 malam. Summa mata, kemudian wafat Nabi SAW pada hari Senin lillailatain khalata min Rabiul Awal, ya, pada malam yang sudah berlalu, 2 malam dari Rabiul Awal. Ini khalat, ya, kadang mereka gunakan istilah khalat atau madot, ya. Ya, itu istilah. Kadang mereka gunakan khalat dan madot, ya. Nah, kemudian itu secara itlaq, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kemudian akhiru ayatin nazalat fil mawarith, ayat yang paling terakhir turun dalam bab mawarith. Mawarith itu bab waris. Wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, dalam bab al-kalalah, inimru'un halaka laisa lahu walad
walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Qala al-Bukhari haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis ya ikhwan. Ya. Mudallis. Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis. Namun Syu'bah Ibn Hajjaj pernah mengatakan kafaitukum an tadlisi salasah. Aku jamin kalian dari tadlisnya 3 orang. Ya, di antaranya tadlisnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Di antaranya tadlis Abu Ishaq As-Sabi'i. Itu terjamin. Kalau rawa anhu Syu'bah Ibn Hajjaj kafaitukum an tadlisi salasah, di antaranya Abu Ishaq As-Sabi'i. Antum kalau ingin belajar mustalah, mempraktekkan untuk belajar menghafal rawi, ana nasihatkan antum ikuti atau dengarkan rekaman. Sudah ada rekaman sebagian. Rekamannya durus Syekh Abu Malik Ar-Royashi Ibnul Kufaili. Itu betul-betul durus antum belajar akidah dan antum belajar mustalah. Disebutkan sama beliau, fulan bin fulan. Dinukilkan sama beliau, fulan ini. Jadi berulang. Ya. Ada kitab sudah di Telegram itu tersusun rapi. Ada Radd al-Jahmiyah, ada Naqdul Utsman al-Marisi, ada Kitabul Qadar al-Faryabi, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang segala macam. Antum bisa dengarkan rekaman tersebut plus antum bisa dapat ilmu mustalahnya tadi. Allah alam, ana selama ini cari-cari ya, cari-cari durus yang seperti itu tidak ketemu dari masyayikh, baik yang di Saudi Arabia ataupun di Masjid Nabawi ya, secara detail. Karena maklum di Saudi bukan karena ulamanya tidak mumpuni, tapi karena mereka ngajar di Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi, yang di sana tuh yang datang macam-macam. Ya, kalau mau dibahas detail rawi seperti itu, habis waktu bainal maghrib wal isya, cuma bahas rawi saja. Namun dibahas secara ringkas. Nah, kalau di durus ini tadi karena durus khos itu detail dibahas oleh beliau. Qal dari Abu Ishaq As-Sabi'i qala sami'tu Al-Barra ibn Azib. Aku mendengar Al-Barra ibn Azib qala akhiru suratin nazalat Bara'ah. Kata Al-Barra ibn Azib, akhir surat yang paling turun adalah Bara'ah. Bara'ah itu surat Taubah. Wa akhiru ayatin nazalat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, ini dalam bab al-mawaris. Ya, dalam bab waris. Kemudian akhiru suratin nazalat fit tasyri'i wal jihad. Surat yang paling terakhir turun dalam bab pensyariatan dan jihad. Akhiru suratin nazalat kamilatan fit tasyri' wa dzikril jihad hiya suratut taubah lil haditsil mutaqaddim. Ya. Wallahu ta'ala al-shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhol anak-anak tahfidzul Quran, aktivitas antum masing-masing, kami masih ada pelajaran. Ingat di murajaah ya. Nanti yang antum dicatat ya, tolong dicatat yang rapi. Atau Ustaz Syarif antum mau dibuat terjemahannya, diringkaskan. Tulis tangan aja, nanti kita cari orang yang bisa ngetiknya. Atau Dokter Vicky, dok, nanti nggak ada waktu untuk antum hitung-hitung amal jariah, bagus ini. Antum kalau ada waktu antum terjemahkan, kita cetak ke Nur Fikri. Sebenarnya ayatnya gampang, antum tinggal, kalau ayat kan tidak perlu antum ngetik kan, tinggal butuh copy paste. Cuman antum terjemahkan kesimpulan. Kita jadikan muqarrar di Darul Hadis ini. Kalau antum garapnya seperti itu. Wallahu ta'ala